Stefanus adalah nama yang tertera sebagai martir pertama dalam Kisah Para Rasul pasal 6. Dia merupakan orang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan kehidupannya pun diberikan karunia dan kuasa oleh Allah untuk mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Berselang beberapa ayat disebutkan bahwa Stefanus diseret dan dilempar hingga meninggal. Kenapa hal ini bisa terjadi dan apa dampak kisah Stefanus bagi perkembangan kekristenan dalam kehidupan jemaat mula-mula? Ayo kita simak videonya. Pada waktu jumlah murid bertambah banyak, terdapat tantangan di antara mereka tentang para janda yang tidak mendapatkan pelayanan dengan baik. Dan murid-murid memilih Stefanus yang penuh iman dan Roh Kudus juga menjadi pelayan di antara mereka. Dengan bertambah banyaknya murid-murid, juga bertambah banyak orang beriman dan percaya kepada kesaksian murid-murid tentang kehidupan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan memakai Stefanus dalam melakukan berbagai mujizat dan tanda-tanda. Maka mulailah tampil beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat Libertini untuk bersoal jawab dengan Stefanus. Dan mereka tidak sanggup melawan hikmat dan roh yang mendorong Stefanus berbicara. Maka yang terjadi adalah mereka memajukan saksi-saksi palsu untuk menuduh Stefanus di sidang mahkamah agama. Stefanus tentu membela dirinya. Stefanus melakukan pembelaan dengan menjelaskan kisah dipilihnya Abraham hingga Israel menjadi satu bangsa yang besar, dan berbicara tentang tahta Allah yang mana menyulut amarah orang Yahudi, dan ditambah dengan kesaksian Stefanus tentang bahwa dia melihat langit terbuka, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kesaksian ini membuat orang-orang Yahudi marah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Demikianlah kisah yang diceritakan oleh Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 57-58. Ini menjadi puncak tentang kisah Stefanus diseret dan dilempar hingga mati. Tapi di balik itu ada pelajaran penting yang kita dapatkan di sini. Pelajaran penting yang kita dapatkan di sini adalah pertama, adanya saksi palsu atau orang yang berbohong. Untuk menyudutkan kehidupan orang percaya, seringkali kita diperhadapkan dengan saksi-saksi palsu. Namun tugas kita tetaplah harus mengkomunikasikan kebenaran. Yang kedua, penggunaan kekerasan dan orang banyak. Ketika mereka tidak mendapatkan alasan yang tepat untuk menjerat orang beriman, maka mereka menggunakan kekerasan, orang banyak bahkan rela hingga harus membunuh. Namun yang penting untuk kita ingat adalah kematian Stefanus menjadi jalan semakin banyaknya orang percaya kepada Tuhan Yesus, dan murid-murid semakin berani menyaksikan iman mereka kepada orang banyak. Dari kisah Stefanus kita belajar untuk tetap kuat dan beriman karena bentuk tantangan yang terjadi sudah pernah dialami oleh sebagian besar orang beriman, dan Tuhan selalu membuka jalan untuk banyak orang datang percaya kepada Dia. Semoga memberkati kita semua. Jika video ini bermanfaat dan memberkati kamu, silakan subscribe, like, dan bagikan. Serta jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.